Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Gustiana MPSI Psikolog. Yang terhormat teman-teman mahasiswa Pendidikan Matematika semester 7. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai intelijensi. Kelompok 5 yang terdiri dari saya, Imelien Yen Pamelia, dan Saudara Abdul Kohar. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai intelijensi, faktor yang mempengaruhi, pendekatan teoritis bagi intelijensi, tingkatan intelijensi. Yang pertama yaitu intelijensi. Menurut Walters dan Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai suatu kemampuan atau serangkaian kemampuan yang memungkinkan individu memecahkan masalah. Menurut Flynn mengartikan intelijensi sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman. Menurut David Weisler menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Jadi, intelijensi yaitu suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, sehingga intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan yang nyata merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi intelijensi. Faktor yang pertama yaitu faktor bawaan atau keturunan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa intelijensi berasal dari faktor bawaan atau herediter. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat memberikan perubahan-perubahan yang berarti pada kapasitas intelijensi seseorang, walaupun ada ciri-ciri yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir. Baik, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kematangan ialah saat muncul kemampuan jiwa yang dimiliki seseorang yang kemudian berkembang dan mencapai puncak pada saatnya. Faktor yang keempat yaitu pembentukan merupakan segala keadaan yang berasal dari luar individu mempengaruhi perkembangan intelijensi. Faktor yang kelima yaitu minat, mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Lalu faktor yang mempengaruhi yang keenam yaitu kebebasan, bahwa manusia dapat memilih metode yang cocok dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya Abdul Kohar mengenai intelijensi. Pendekatan teoritis bagi intelijensi. Yang pertama, pendekatan teori belajar. Pendekatan teori belajar ini berfokus pada perilaku yang tampak, yakni respons seseorang terhadap situasi tertentu dan cara menyesuaikan terhadap situasi tersebut. Yang kedua, pendekatan neurobiologis. Pendekatan neurobiologis ini memiliki dasar anatomis dan biologis, sehingga perilaku intelijen dapat ditelusuri dasar-dasar neuroanatomis dan neurofisiologisnya. Jadi, intelijensi bisa diketahui dari salah satunya dari faktor biologis dan fisiologis individu. Selanjutnya, pendekatan psikometris. Pendekatan ini berasumsi bahwa intelijensi adalah sesuatu konstruk atau traits yang kadarnya bisa berbeda-beda setiap individu. Nah, apa sih penyebab dari berbedanya intelijensi individu? Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu bisa disebabkan oleh keturunan biologis. Nah, yang pernah saya dengar, seorang ayah itu menurunkan fisik dan seorang ibu itu menurunkan intelijensi atau IQ. Nah, itu bisa disebabkan oleh faktor biologis. Yang kedua, pendidikan dari orang tua. Pendidikan orang tua itu bisa mempengaruhi intelijensi seorang anak. Lalu lingkungan juga berpengaruh bagi perkembangan intelijensi individu. Selanjutnya adalah motivasi diri.
Nah, yang ketiga itu keturunan, didikan, lingkungan. Itu misalkan ketiganya buruk, itu bisa dirubah oleh motivasi diri. Ketika motivasi diri tinggi, maka ketiganya meskipun buruk, maka bisa dirubah oleh motivasi diri. Selanjutnya adalah pendekatan teori perkembangan. Studi intelijensi dipusatkan pada masalah perkembangan intelijensi secara kualitatif dalam kaitannya dengan tahap perkembangan biologis individu. Nah, intelijensi seorang manusia itu tentunya memiliki perkembangan. Mulai dari ketika dia lahir, tentunya dia memiliki intelijensi yang rendah karena dari tahap 0. Fisiknya juga lemah, tak berdaya. Dia hanya bisa merengek, bisa nangis. Lalu ketika mencapai tahap balita, dia mulai bisa berjalan secara fisik, dan secara IQ dia mulai mengenal benda-benda, mulai mengenal ayah ibunya, mulai mengenal keluarganya. Lalu ke tahap remaja, dia mulai mengenal hal-hal lain. Jadi seiring berkembangnya fisik, juga berkembang juga intelijensi seorang manusia. Selanjutnya, tingkatan intelijensi. Ada pandai, normal, bodoh, bebal, dungu, idiot. Tentunya keenam tingkatan intelijensi ini sudah saya terangkan sebelumnya, itu disebabkan oleh faktor-faktor baik eksternal maupun internal individu tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Blokohar beserta Email Yenyen Pamelia pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.